Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Satya Muslimah dengan NIM 231210122. Salam sejahtera semuanya, semoga sehat selalu. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Dr. Hernanelis MPD. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang pengembangan komponen, isi atau materi atau bahan ajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian pengembangan komponen atau isi materi atau belajar itu. Mari kita simak. Nah, pengertian isi materi atau bahan ajar itu secara umum, bahan ajar merupakan segala bahan baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan mendidik dan digunakan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Pandangan dari ahlinya mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga terciptalah lingkungan atau suasana belajar yang memungkinkan bagi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dalam kurikulum ini apa sih? Nah, tujuan dalam kurikulum ini yaitu sebagai bahan ajar kurikulum, karena sebagai bahan ajar kurikulum ini mengarahkan pendidik memberikan arahan dalam kegiatan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Nah, tujuan ada juga pengembangan keterampilan berfokus pada pengembangan akademis dan praktis siswa, termasuk pemikiran kritis dan praktis siswa. Yang kedua ada pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter yang dimaksud di sini yaitu membentuk sikap dan nilai-nilai positif seperti integritas, kerjasama, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat terhadap sama lain. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya di sini itu ada mengukur kemampuan diri, memudahkan pemahaman materi, memudahkan membuat jadwal belajar. Nah, kita jelasin yuk satu-satu. Nah, mengukur kemampuan diri dalam kurikulum yaitu berfungsi sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengukur kemampuan udah seberapa jauh sih diri dan konsumsi pendidikan pada siswa itu gitu. Yang kedua, memudahkan pemahaman materi yang dimaksud yaitu membantu peserta didik memahami materi dan melaksanakan pembelajaran dengan mudah. Yang seterusnya, kurikulum memberikan pengalaman baru yang dapat dikembangkan dan menjadi bekal kehidupan. Yang ketiga yaitu memudahkan membuat jadwal belajar. Nah, di sini tuh memudahkan membuat jadwal belajar karena jadwal itu bisa memanage waktu kita gitu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Nah, di sini itu mempermudah peserta didik dalam pemetaan atau mengatur jadwal belajar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bentuk atau isi bahan materi. Yang pertama ada materi konseptual, materi faktual, prosedural, dan metakognitif. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu yaitu materi konseptual. Materi konseptual ini adalah materi pembelajaran yang berisi konsep-konsep atau ide abstrak yang perlu dipahami oleh peserta didik. Konsep ini biasanya berupa definisi, ciri-ciri, atau hubungan antara konsep. Konsep ini
mempunyai contohnya, yaitu misalnya contohnya itu ya, kalau materi konseptual memahami konsep daur air dan bagaimana pemilihan umum dilakukan, lebih ke cara-caranya itu dalam materi konseptual ini. Nah, yang kedua yaitu materi faktual. Materi faktual adalah pembelajaran yang berisi fakta-fakta atau informasi nyata yang dapat diverifikasi kebenarannya. Fakta ini bisa merupakan nama tempat tinggal, peristiwa sejarah, atau data statistik. Contohnya yaitu nama-nama planet dan tata surya. Contoh lainnya yaitu mengetahui tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus, karena itu fakta ya. Makanya disebut materi faktual. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu jenis-jenis bentuk isi bahan materi prosedural. Materi prosedural adalah materi pembelajaran yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Materi ini biasanya berkaitan dengan keterampilan atau proses. Contohnya, cara membuat kue. Kan kita harus lihat dulu tuh ya, tutorialnya dan kayak gimana sih prosesnya pembuatan kue itu, seperti itu contohnya. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah materi metakognisi. Materi metakognisi apa sih? Materi metakognisi adalah materi pembelajaran yang berkaitan dengan pemahaman tentang proses berpikir atau belajar. Materi ini membantu peserta didik untuk memahami bagaimana sih mereka belajar dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kemampuan belajar mereka gitu, dengan apa. Nah, contohnya yaitu teknik memecahkan masalah. Nah, teknik memecahkan masalah ini kan jadi seseorang itu membuat berpikir ya, bagaimana masalah ini bisa terselesaikan begitu. Menyadari bahwa ada. Nah, contoh lainnya yaitu di materi metakognisi adalah menyadari bahwa kita nih ya sadar bahwa kalau kita belajar itu lebih mudah untuk belajar dengan membaca daripada mendengar. Tapi ada seseorang juga yang lebih mudah belajar dengan mendengar gitu. Yang selanjutnya yaitu kedalaman dan keluasan dalam materi. Nah, kedalaman atau keluasan itu maksudnya apa? Kalau dalam, kalau luas. Enggak, bukan seperti itu. Nah, kedalaman itu menunjukkan sejauh mana sih peserta didik mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan konsep-konsep yang telah diajarkan kepada siswi tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua, keluasan materi mencakup jumlah atau topik yang dibahas dalam satu mata pelajaran. Keluasan menunjukkan seberapa banyak aspek studi subtopik yang dicakup dalam satu tema pembelajaran. Nah, adakah contoh dari kedalaman materi itu? Contohnya kayak gini. Kalau belajar matematika bukan cuma tahu rumusnya doang gitu kan, tapi mengerti kenapa rumus itu bisa muncul dan gimana cara menggunakannya untuk menyelesaikan soal yang lebih rumit seperti itu. Nah, selanjutnya keluasan materi. Keluasan materi itu tentang seberapa sih banyak topik yang dipelajari dalam satu pelajaran. Jadi semakin luas materinya, semakin banyak hal yang dipelajari. Meski mungkin gak terlalu dalam, tapi mencakup. Misalnya dalam pelajaran IPS, kita belajar sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Semua dibahas, tapi mungkin nggak terlalu dalam di setiap bagiannya, cuman yang penting-pentingnya saja.
Nah, jadi intinya kedalaman itu tentang memahami suatu secara detail dan mendalam. Sedangkan keluasan itu tentang mempelajari banyak hal meski tidak terlalu mendalam, seperti itu. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam menyusun materi. Dalam menyusun materi ini juga ada pendekatannya ya. Menurut Nana Syahid Sukmadinata 1997, berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang cocok untuk pelajaran sejarah karena mengikuti alur atau peristiwa dari masa lampau ke masa kini. Lalu ada pendekatan yang logis. Pendekatan logis ini mengurutkan materi dari yang paling mudah ke yang lebih sulit. Misalnya dalam matematika siswa belajar penjumlahan. Nah, setelah penjumlahan itu setelahnya yaitu perkalian. Nah, penjumlahan itu biasanya atau tambah-tambahan ya di sekolah dasar. Nah, nanti setelah ke jenjang yang lebih atas dia akan belajar lebih dari tambah-tambahan itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, langkah-langkah menentukan materi. Langkah dalam menentukan sebuah materi pembelajaran atau instruksional materialis atau materi pembelajaran atau juga bahan ajar merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam pembelajaran itu, membantu peserta didik mencapai kompetensi dasar atau KD dan standar kompetensi. Secara garis besar, materi pembelajaran berisikan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang harus dipelajari oleh peserta didik itu sendiri. Baik, nah berikutnya langkah-langkah dalam menentukan materi ini ada yang lainnya, yaitu yang pertama analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang dimaksud di sini yaitu mengidentifikasi tujuan pendidikan, tentukan tujuan umum dan khusus dari program pendidikan atau mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Pertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu penentuan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, yang selanjutnya yaitu, apa sih yang dimaksud kompetensi dasarnya di sini itu dalam langkah yang dimaksud kompetensi dasar di sini dalam langkah menentukan materi yaitu rumusan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mengikuti satu program pendidikan. Nah, kompetensi dasar adalah kemampuan yang lebih spesifik yang harus dikuasai peserta didik dalam setiap mata pelajaran. Kompetensi ini harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan apa yang akan diajarkan gitu. Yang ketiga yaitu identifikasi materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang harus mendukung pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini dapat berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilan. Nah, materi pembelajaran juga harus relevan, aktual, dan kontekstual. Langkah berikutnya yaitu ada jenis materi. Jenis materi pembelajaran meliputi aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Aspek kognitif secara terperinci dibagi menjadi ada 4, yaitu konsep, prinsip, dan prosedur. Yang keempat yaitu seleksi dan pengorganisasian materi. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya dalam penyampaian materi atau langkah-langkah penyampaian materi dalam belajar. Selanjutnya mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, ucapan, atau yang tidak mengenakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.